Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Tribuners yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak melaksanakan praktek-praktek ibadah, terutama memperbanyak membaca Al-Quran, agar kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu sebagai saksi dan Allah limpahkan pahala bagi kita dengan hasil dari bacaan-bacaan Al-Quran kita, insyaallah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul yang diutus di muka bumi, yang membawa Al-Quran, yang mengajarkan kepada manusia tentang Al-Quran itu, yang memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan bagi kita. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal yang luar biasa yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kita bertanya-tanya, apa sebab sehingga Rasulullah itu menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hal ini ternyata terletak pada akhlaknya. Akhlak itulah yang kemudian menjadikan Rasulullah mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mulia di sisi manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau ya Rasulullah memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia, memiliki budi pekerti yang luar biasa. Sekarang kita lanjut bertanya lagi, apa instrumen sehingga Rasulullah dikatakan sebagai manusia yang mulia, bahkan termulia dari manusia-manusia lainnya? Ternyata setelah kita tengok hadis Nabi SAW, di antaranya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, ada sahabat Nabi SAW bertanya tentang Nabi terkait akhlaknya. Apa akhlak Rasulullah? Maka jawab Aisyah dengan simpel radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kita sebagai umatnya, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin diri kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus memperbanyak melihat, menengok, mempelajari Al-Quran. Kita memperbanyak membaca, kemudian mentadaburi, menghayati, memaknai Al-Quran, lalu melaksanakan setiap ajaran, setiap tuntunan yang diajarkan di dalam Al-Quran itu. Kalau kita lihat, Al-Quran ini memang dia mulia karena diturunkan di bulan yang mulia, kemudian di hari yang mulia, lalu di malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia, hari yang mulia, malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah juga khususkan orang yang membawanya, yakni orang yang mulia. Malaikat yang membawa pun juga adalah malaikat yang mulia. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang Sayyidul Malaikah. Beliau adalah pemimpin para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, percikan kemuliaan itu juga bisa kita dapat kalau kita mau mengikuti, mempelajari Al-Quran. Jika hal ini sudah kita wujudkan, ya, maka kemuliaan itu dapat kita rasakan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan yang mulia ini kita kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai kita hatamkan Al-Quran. Lalu kita kaji Al-Quran. Masya Allah. Maka jadilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di sisinya karena Al-Quran. Pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keluarbiasaan Al-Quran, yakni adalah kitab yang juga mampu menandingi kehebatan-kehebatan lain. Semisal syair-syair saat itu di masa Nabi SAW kalah karena kemuliaan Al-Quran itu. Kemuliaan lain dari Al-Quran, Al-Quran tidak bisa diubah satupun orang, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat yang semisalnya. Tapi Allah menjawab, la ya'tu bi mithlih, tidak akan mampu kalian membuat Al-Quran. Walaupun manusia kemudian jin bergabung menjadi satu untuk membuat Al-Quran, tidak akan mungkin. Apalagi merubah Al-Quran. Maka kemuliaan Al-Quran itu luar biasanya tidak akan bisa kita rubah. Al-Quran tetap utuh seperti itu. Allah selalu akan menjaga kemuliaan Al-Quran di sisinya walaupun manusia kemudian habis di kolong bumi ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi pemirsa Tribuners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih penting kemuliaan Al-Quran supaya kita bisa dapati, ya kita harus melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengejawantahkan makna syahadat yang diajarkan, yakni tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan. Kita meyakini Al-Quran misalnya, lalu kita baca Al-Quran dengan lisan kita, lalu amalun bil arkan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.